Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalata jahlin an-namsin wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa redallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karamana khususan khosatan lam sum'adha kitab tasirul khalaq sahabat hasan ala masyidi wa jamin talamidhi wa masyikhina wa mu'alifi kutub alati ta'alamnaha wa alamnaha sa'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Marilah teman-teman kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tasirul Khalaq yang insyaallah untuk hari ini akan menerangkan yaitu adab-adab ketika di dalam masjid. Itu halaman 16 ya, halaman 16 bab adabul masajidi. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ulumi fid-dharain amin. Adabul masajidi. Adabul masajidi utawi ikiku mertelake pira-pira adabe ing dalem pira-pira masjid. Adabul masajidi utawi iku metelake pira-pira adabe ing dalem pira-pira masjid. Jadi babnya menerangkan adab-adab yang perlu diterapkan, yang perlu diamalkan ketika kita datang ke masjid. Datang ke masjid terus masuk di dalam masjid. Nah, perlu saya ketahui terlebih dahulu bahwasanya yang dinamakan masjid itu apa ta? Kita harus mengerti terlebih dahulu bahwasanya yang dimaksud masjid di sini adalah suatu tempat, mungkin tanah yang diwakafkan dijadikan masjid. Tanah yang diwakafkan dijadikan masjid, itulah yang dimaksud masjid. Walaupun toh tanah itu nanti belum ada bangunannya, belum dibentuk suatu bangunan, hanya dikasih batas-batas saja. Mungkin ada orang mewakafkan tanahnya itu yang selebar 15 meter, 15 meter kali 20 meter persegi. Nah, terus di situ oleh yang mewakafkan dikasih patok-patok, dikasih tanda. Itu asalkan dia sudah niat tanah tersebut diwakafkan jadi masjid, walaupun belum dikasih bangunan, itu sudah kategori masjid. Nah, perlu saya ketahui bahwasanya masjid itu pasti wakaf. Berbeda dengan musola. Kalau musola itu belum tentu wakaf. Ada musola itu yang sudah wakaf, ada juga yang belum wakaf. Jadi antara masjid dan musola itu berbeda. Berbeda di dalam masalah hukum-hukum berada di situ. Nah, yang dibahas di sini nanti adalah
masjid dengan pengertian tanah yang sudah diwakafkan jadi masjid, walaupun toh masih hanya batas-batas atau patok yang dipasang di situ. Lokasinya sudah ditentukan, terus dikasih patok-patok. Walaupun belum ada bangunannya, itu sudah kategori masjid. Walaupun itu nanti belum ada bangunannya, kok kita ke situ, kita harus menerapkan adab-adab masjid yang akan diajarkan di dalam kitab Tasawuf ini nanti ya. Mari kita teruskan. Al-masajidu. Al-masajidu utai pro masjid. Al-masajidu utai pro masjid iku buyutullahi pira-pira omahe nggon rahmate Allah. Iku buyutullahi pira-pira omahe nggon rahmate Allah. Jadi masjid-masjid yang ada di atas bumi ini adalah tempat rahmatnya Allah. Jadi kalau ingin kita itu mendapatkan rahmat Allah, cukup kita dengan datang ke masjid. Dengan datang ke masjid, serta memakai adab-adabnya ketika di dalam masjid, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong. Iku alako, iku ulika ya. Awas. Iku alako. Iku alako nggantungake sapa man. Iku alako nggantungake sapa man. Waman utai sapane wong iku alako nggantungake sapa man qalbahu ing atine man. Qalbahu ing atine man. Adzalahu awas biha kalawan masajid. Biha kalawan masajid. Adzalahu mongko ngaup-ngaupi ing man. Adzalahu mongko ngaup-ngaupi ing man. Sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah. Fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kama kaya katerangan. Kama kaya katerangan fil hadisi ing dalam hadis. Fil hadisi ing dalam hadis. Jadi masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah, maksudnya tempat rahmatnya Allah. Bukan kalau Allah berarti berada di masjid, enggak ya. Karena apa? Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu mempunyai sifat wajib, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu berbentuk, Allah enggak berbentuk. Kalau makhluk itu bertempat, setiap makhluk pasti membutuhkan tempat. Allah tidak bertempat. Allah itu tidak sama dengan makhluk, baik dari segi zatnya enggak sama dengan makhluk, ataupun sifatnya juga tidak sama dengan makhluk, dan juga afalnya, perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Jadi pengertian masjid itu buyutullah itu bukan berarti kok Allah itu berada di masjid, bukan. Allah itu tidak bertempat. Maksudnya adalah masjid itu tempat rahmatnya Allah. Kalau kita ingin
mendapat rahmatnya Allah, maka datangilah masjid. Nah, waman alaqaqal bahu biha adzalallahu fi dzilli yaumal qiyamah. Barang siapa menggantungkan hatinya di dalam masjid, maka Allah menaungi di dalam naungannya di hari kiamat. Kama bil hadis, sebenarnya keterangan di dalam hadis. Jadi nanti di hari kiamat itu ketika orang semua kepanasan, ini ada 7 kelompok orang yang tidak akan merasakan panas. Bahkan ketika itu orang itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada kalanya orang itu keringatnya sampai di leher, ada kalanya sampai di dada, ada kalanya yang sampai itu lututnya, saking panasnya. Nah, 7 kelompok ini tidak akan merasa panas ketika di hari kiamat nanti. Nah, 7 kelompok itu diantaranya yaitu orang yang ketika di dunia hatinya selalu ditambatkan pada masjid. Maksudnya apa? Hatinya selalu teringat dengan masjid, selalu rindu ingin datang ke masjid, selalu ingin beribadah di masjid. Bahkan dia selalu menunggu kapan masuk waktu sholat. Dia ingin sholat berjamaah di masjid. Pokoknya hatinya selalu ditambatkan di dalam masjid. Nah, maka orang yang seperti ini nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan naungan Allah. Yang mana orang-orang lain itu kepanasan, dia tidak merasakan kemanasan. Bahkan dia merasa nyaman dengan mendapatkan aup-aup dari Allah atau naungan dari Allah tersebut. Nah, ketika di dalam masjid ini ada adab-adab yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan supaya kita benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yaitu fait labu. Fait labu mongko den suprih. Fait labu mongko den suprih. Apa almasyu lumaku. Apa almasyu lumaku ilaiha maring masajid. Ilaiha maring masajid bistiyakin kelawan bronto. Bistiyakin kelawan bronto masakinati satane anteng. Masakinati satane anteng. Walwakori lan jatmiko. Walwakori lan jatmiko. Nah, ada pertama yang harus diperhatikan ketika kita berjalan menuju masjid, yaitu kita harus dengan perasaan rindu. Nah, harus dengan perasaan rindu yang disertai tenang, dengan sikap yang tenang dan sikap wakor, maksudnya tenang dan santai. Nah, perlu zaman ketahui ini untuk penyemangat, untuk membangkitkan semangat kita untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah. Bahasanya di dalam kita pergi ke masjid untuk melakukan ibadah, baik itu sholat ataupun yang lain, itu ada beberapa keutamaan yang berhubungan dengan berjalan menuju masjid. Ya, perlu saya mengetahui setiap langkah kaki ke masjid itu akan dihitung sedekah.
seperti hanya keterangan yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Bakulu khotwatin tamsiha ila sholati sodakotun." Jadi setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Jadi setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid dalam rangka untuk menunaikan sholat itu oleh Allah akan dihitung sebagai amal sodakoh. Nah, begitu juga setiap langkah kaki ke tempat sholat itu dicatat sebagai kebaikan. Seperti hanya yaitu keterangan sebuah hadis yang mengatakan kullu khotwatin yakhtuha ila sholati yuktabu lahu biya hasanatun wa yumha anhu biya sayiatun. Artinya apa? Artinya setiap langkah menuju tempat sholat, maksudnya ke masjid itu, akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Nah, selain itu juga berjalan ke masjid itu akan mendapatkan dua keutamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW itu bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masa ila baitin min buyutillah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khatwatahu idahuma tahuttu qati'atun wal ukhra tarfa'u darajatan." Jadi barang siapa kok bersuci di rumahnya, lalu dia itu berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid maksudnya. Tujuannya yaitu untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa. Dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Jadi orang yang melakukan semacam ini itu akan mendapatkan dua kebaikan. Satu yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kedua, akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Ya, Allah akan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Nah, selain itu juga berjalan pulang dari masjid menuju ke rumahnya masing-masing itu akan dicatat sebagai mana perginya. Jadi yang bernilai ibadah ketika kita menuju masjid itu tidak hanya waktu kita berangkatnya saja, tapi juga meliputi berjalan menuju rumah kita masing-masing. Nah, hal ini berdasarkan hadis ngan Ubay bin Ka'ab. Qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Qala faqila lahu au qultu lahu lawis tarata himaron tarkabuhu fi zulma'i wa fir rimdoi qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu ayyaktuba li mamsaya ila masjidi warju'i ila idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Jadi hadis ini menerangkan ya, dulu itu ada seorang yang tidak aku ketahui. Ini sahabat ini berkata seperti itu. Dulu itu ada seorang yang tidak aku ketahui. Nah, seorang pun
yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Jadi tidak ada seorang pun yang aku ketahui yang jauh rumahnya dari masjid kecuali orang tersebut. Nah, namun dia tidak pernah luput dari sholat. Setiap waktu sholat pasti datang ke masjid. Nah, kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau engkau membeli keledai untuk dikendali ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Nah, orang tadi lantas menjawab, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Akhirnya Rasulullah SAW itu bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Jadi baik berangkatnya ke masjid dan juga ketika di dalam masjid dan juga pulang menuju rumahnya, ini oleh Allah dicatat semuanya sebagai amal kebaikan baginya. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu mengatakan, fihi itsbatu sawabi fil khuta firujui minas sholati kama yathbutu fidhabi. Jadi dalam hadis ini tadi itu terdapat dalil bahwa langkah kaki ketika pulang dari sholat akan diberi ganjaran sebagaimana perginya. Di antara berangkatnya dan pulangnya itu pahalanya sama. Jadi berhubung seperti itu, mari kita berusaha semangat, berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangi rahmat-rahmatnya Allah. Jangan sampai kita terutama yang laki-laki ini melakukan sholat wajib di rumahnya masing-masing. Jadi yang pas itu menurut anjuran syariat, orang laki-laki itu ketika melakukan sholat wajib 5 waktu itu dilaksanakan di masjid. Adapun sholat sunnah, anjurannya yang lebih baik, yang lebih afdol adalah dilakukan di rumahnya masing-masing. Akan tetapi untuk sholat wajib, yaitu bagi laki-laki yang baik itu dilakukan di masjid secara berjamaah. Nah, selanjutnya adab ketika kita itu mendatangi masjid, wadkhuluha lan manjing ing masjid, wadkhululan manjing ing masjid bil yumna kelawan sike tengen, bil yumna kelawan sike tengen, matang dzifina alaihi sartane bersihake sandal lorone man. Matang dzifina alaihi sartane bersihake sandal lorone man. Oleh bersihne kharaja ing dalem jabane masjid. Waqaluhu lan dungane man. Waqalu lan dungane man inda dukhuli ing dalem nalikane manjing, wadukhulu lan waqalu lan dungane man inda dukhuli ing dalem nalikane manjing ya. Allah maftahli abwaba rahmatik, ing dawuh Allah maftahli abwaba rahmatik. Allahumma duh Gusti Allah,
Allahumma du Gusti Allah iftah mugi kula aturi buka tuan. Iftah mugi kula aturi buka tuan li maring ingsun abwaba rahmatika ing pira-pira lawange rahmat tuan. Abwaba rahmatika ing pira-pira lawange rahmat tuan. Jadi adab selanjutnya yang perlu diterapkan, yang perlu diamalkan ketika kita datang ke masjid, yaitu syariat menuntut kepada kita ketika kita memasuki masjid dengan cara mendahulukan kaki kanan kita. Mendahulukan kaki kanan kita disertai dengan membersihkan terlebih dahulu kedua sandal kita. Dan kalau memang bisa sandal kita taruh di luar lokasi masjid, di lokasi masjid. Akan tetapi kalau memang tidak bisa, mungkin tidak aman ya, tidak aman, boleh saja ini sandal kita bawa masuk ke masjid, tapi dengan catatan dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada najis atau kotoran-kotoran dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu dimasukkan ke kantong kresek. Dan ketika masuk itu hendaknya yaitu membaca doa yang dianjurkan oleh syariat, yaitu apa? Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmati, itu dibaca. Jadi kita masuk dengan mendahulukan kaki kanan kita. Kalau kita memakai sandal, kita bersihkan dulu sandalnya. Kalau mungkin bisa ditaruh di luar masjid, ditaruh di luar. Tapi kalau nggak bisa dibawa masuk, tapi terlebih dahulu dibersihkan dan dimasukkan kantong kresek. Setelah itu kita berdoa. Allah maftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, ya. Tuh. Selanjutnya yaitu itu saja dulu ya, itu saja dulu ya. Ini soalnya nanti keterangannya agak panjang. Kalau kita terangkan untuk hari ini, insya Allah kayaknya tanggung waktunya tanggung. Nah, itu saja ya. Sekarang yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Yang dimaksud masjid itu apa? Yang dimaksud masjid itu apa? Pertanyaan yang nomor 2. Orang yang menggantungkan hatinya pada masjid itu akan mendapatkan jaman dari Allah berupa titik-titik. Pertanyaan yang nomor 2. Ketika kita mendatangi masjid, kita adabnya dengan perasaan yang bagaimana? Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana doa masuk masjid yang diajarkan di dalam kitab Tasawwuf Khalaq ini? Pertanyaan yang nomor 5 ya. Pertanyaan yang nomor 5.
ketika kita masuk masjid, kita dianjurkan mendahulukan kaki mana. Itu saja, mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya terangkan, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.